Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan umat Panglima ketika perang, imam ketika salat dia Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kami akan mempresentasi segi kelompok kami, yaitu kelompok 6, yaitu teori motivasi dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Arwin sebagai moderator yang akan memimpin presentasi pada hari ini. Adapun teman kelompok saya yaitu Aulia Sudirman, Marcel Dornes, dan Nur Hidayat. Presentasi pertama yaitu Aulia Sudirman, kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Aulia Sudirman selaku pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai definisi motivasi dalam pembelajaran. Motivasi dalam pembelajaran adalah tenaga atau faktor yang ada dalam diri siswa yang mendorong, mengarahkan, dan mengorganisir tingkah laku siswa untuk berusaha mencapai perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan. Motivasi belajar dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal yang merupakan dorongan sehingga membuat siswa semangat untuk belajar tanpa paksaan dari pihak manapun. Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh siswa. Motivasi memiliki peran penting dalam mempengaruhi perhatian, upaya, dan ketekunan siswa dalam belajar. Pertama, motivasi yang tinggi membuat siswa lebih fokus dan terlibat dalam proses pembelajaran. Kedua, motivasi mempengaruhi seberapa keras siswa bekerja dan berusaha dalam belajar. Ketiga, motivasi juga berperan dalam menentukan ketekunan siswa dalam menghadapi rintangan dan tantangan dalam kehidupan. Dengan demikian, motivasi dalam pembelajaran memainkan peran penting dalam membantu siswa mengembangkan diri dan meraih hasil pembelajaran yang optimal. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Aulia Sudirman. Presentasi selanjutnya yaitu Saudara Marcel Dornes. Padanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marcel Jormes. Saya akan menjelaskan teori-teori motivasi dalam pembelajaran. Yang pertama, teori hierarki kebutuhan Markov. Hierarki kebutuhan Maslow adalah teori psikologi yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow dalam makalahnya. Ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, teori harapan dan nilai atau expectance value theory. Teori harapan dan nilai atau EVT adalah teori motivasi yang mempelajari bagaimana seseorang percaya dan berpikir layak untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Yang ketiga, teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik adalah teori yang membedakan motivasi berdasarkan dorongan atau niat yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, teori motivasi diri atau self-determination theory. Teori motivasi penentuan diri adalah teori yang mempelajari motivasi, perkembangan kepribadian, dan kesejahteraan manusia. Sekian penjelasan dari saya, yang saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih. Presentasi selanjutnya itu saya sendiri, yaitu aplikasi teori motivasi dalam pembelajaran. Teori motivasi dalam pembelajaran berfokus pada upaya untuk meningkatkan motivasi siswa agar mereka lebih terdorong untuk belajar dan mencapai prestasi. Ada tiga itu teori dalam pembelajaran. Pertama, strategi untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa terbagi tiga itu. Satu, memberi umpan balik positif. Dua, pengajaran yang relevan. Tiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Yang kedua itu penggunaan reward dan penguatan positif dalam pembelajaran terbagi dua, reward dan penguatan positif. Tiga,
Mengembangkan tugas yang menantang namun dapat dicapai terbagi tiga. Yang pertama, tugas yang berjenjang. Yang kedua, memberikan pilihan. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Sekian presentasi dari materi saya. Saya terima kasih. Presentasi selanjutnya, Saudara Nur Hidayat, kepada yang saya persilahkan. Saya akan membawakan materi yaitu kritik terhadap teori motivasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu kesulitan dalam mengukur motivasi secara akurat. Mengukur motivasi belajar secara akurat merupakan tantangan besar dalam penelitian pendidikan. Motivasi adalah konsep yang abstrak dan sering sekali bersifat subjektif, sehingga sulit untuk diukur dengan alat ukur yang objektif. Yang kedua, yaitu perbedaan individu dalam respon terhadap motivasi intrinsik dan intrinsik. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik mempengaruhi individu dengan cara yang berbeda. Beberapa orang lebih termotivasi oleh faktor intrinsik seperti rasa ingin tahu dan kepuasan pribadi, sedangkan yang lain lebih dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik seperti hadiah dan pengakuan. Yang ketiga, yaitu keterbatasan dalam memahami dampak faktor lingkungan dan sosial pada motivasi siswa. Faktor lingkungan dan sosial berpengaruh signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Namun ada beberapa keterbatasan, yaitu kondisi sekolah. Lingkungan yang tidak mendukung dapat menghambat motivasi, seperti fasilitas yang kurang memadai. Dan yang kedua yaitu dukungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, dan guru penting, tetapi tidak semua siswa memiliki akses yang sama. Dan yang ketiga yaitu faktor eksternal, yaitu kondisi ekonomi, budaya, dan kebijakan pendidikan juga memengaruhi motivasi siswa dan sering berada di luar kendali individu. Berikut yang saya dapat sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu motivasi dalam pembelajaran memainkan peran kunci dan mendorong siswa untuk belajar dan mencapai hasil optimal. Berbagai teori motivasi seperti teori hierarki kebutuhan Maslow, teori motivasi instrik- intrinsik dan ekstrinsik, teori harapan dan nilai, serta teori motivasi diri memberikan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi siswa dalam konteks pembelajaran. Aplikasi teori motivasi dalam pembelajaran mencakup strategi untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa, penggunaan reward dan penguatan positif, serta pengembangan tugas yang menantang namun dapat dicapai. Namun, terdapat kritik terhadap teori motivasi pembelajaran, seperti kesulitan dalam mengukur motivasi secara akurat, perbedaan individu dalam respon terhadap motivasi intrinsik dan ekstrinsik, serta keterbatasan dan mempengaruhi faktor lingkungan dan sosial terhadap motivasi siswa. Dalam pemahaman mendalam teori motivasi dalam pembelajaran dan penerapannya, pendidikan dapat lebih efektif dalam memotivasi siswa untuk belajar dan mencapai prestasi optimal. Sekian presentasi kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.